Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai, pasti tidak asing lagi wajah Bapak yang imut ini berada di depan kalian semua. 1 tahun Bapak tidak berjumpa dengan kalian untuk proses pembelajaran. Dan di tahun ini di kelas 12 ini Bapak akan mengajar mata pelajaran PSPJ, yaitu Sejarah Perjuangan Jati Diri PGRI. Pasti kalian selalu bertanya nih, pelajaran apa lagi? Tetapi yang pasti kalau misalnya tadi jati diri PGRI telah Bapak sampaikan, pasti kalian akan mulai berpikir, apa itu jati diri PGRI? Kalau misalnya kita bicara tentang jati diri, berarti kita bicara tentang diri kita, diri seseorang. Itu pun yang terjadi dengan PGRI. Bahwa kalau kita bicara pun tentang jati diri PGRI, tidak terlepas dari perjuangan guru-guru pada zaman kemerdekaan. Pada abad ke-17, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa saat itu. Kemudian dari situlah muncullah guru-guru, karena awalnya mereka berpikir bahwa selama penjajahan bangsa-bangsa Eropa, mereka mengalami berbagai cobaan. Karena apa? Karena pada saat itu kemerdekaan yang dijalankan atau yang dialami oleh bangsa adalah perjuangan bersifat kedaerahan. Karena bersifat kedaerahan ini, maka impian untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki itu tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, ketika pemuda-pemuda saat itu mulai berpikir dan terus berpikir bagaimana bangsa kita, anak-anak Indonesia harus keluar dari kebodohan. Bayangkan saja pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda itu tidak sembarang orang harus bersekolah. Yang bersekolah di situ adalah orang-orang yang mempunyai jabatan, misalnya contoh raja, pembantu di kerajaan Hindia Belanda, kemudian orang-orang kaya. Tetapi orang-orang yang miskin tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan saat itu. Jadi kebodohan yang dialami oleh bangsa kita itu terlampau besar, karena orang bodoh itulah Hindia Belanda masuk untuk memprovokasi dan mengadu domba bangsa kita ini. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sucipto mulai membentuk yang namanya Budi Utomo. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dari situlah muncullah pemuda-pemuda yang berpikir untuk berjuang menegakkan kemerdekaan yang dialami dan yang dirasakan oleh bangsa kita. Anak-anak yang Bapak kasihi, bahwa PGRI adalah salah satu lembaga yang dari awal telah berjuang untuk memperoleh kemerdekaan itu. Jasa guru luar biasa bagi negara dan bangsa pada saat kemerdekaan. Hari ini, apakah kalian masih tetap menghargai perjuangan guru? Hari ini, apakah kalian masih tetap merasakan bahwa ilmu yang kalian dapatkan itu dari guru? Ingat bahwa tanpa guru kalian tidak menjadi apa-apa. Tanpa guru, harapan dan masa depan kalian tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu hari ini Bapak ingin sampaikan buat kalian semua, jadilah anak-anak
yang selalu menghargai perjuangan guru-guru. Anak-anak yang Bapak cintai, bahwa kalau kita bicara tadi tentang kemerdekaan yang di dalamnya pengorbanan dan perjuangan guru dalam menegakkan kebenaran, akhirnya proses kemerdekaan bisa ada sampai saat ini. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Belanda membentuk organisasi PGRI. Tetapi di balik itu semua ada rencana adu domba antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Kemudian di zaman Jepang pun sama. Jepang membentuk organisasi yang disebut dengan PETA, yang di dalamnya juga adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada anak-anak Indonesia. Tetapi pun itu adalah salah satu adu domba yang didirikan atau yang dibuat oleh Jepang. Hari ini kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari pembelajaran kita adalah, yang pertama adalah guru mempunyai peranan penting dalam memperoleh kemerdekaan yang hakiki. Yang kedua adalah, apapun yang terjadi, guru tetap guru yang memberikan pengetahuan dan pengajaran bagi anak didiknya agar mampu menjadi anak-anak yang terbaik. Yang ketiga, guru adalah suatu pekerjaan tanpa pamrih yang di dalamnya guru mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik. Hari ini Bapak ingin sampaikan kepada kalian semua lagi, jadilah anak didik yang berbakti pada guru. Karena tanpa guru Bapak tekankan sekali lagi, kalian tidak akan menjadi siapa-siapa. Adanya guru, harapan impian cita-cita kalian tinggi setinggi langit. Karena guru memberikan pengetahuan dan pengajaran. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.